Bisa ya, bisa kelihatan ya layar laptopnya ya. Oke anak-anak, kita belajar bareng lagi tentang basis data ya kali ini. Bagi yang kesulitan mendengar atau kesulitan melihat tampilan layar laptopnya Bu Dewi, boleh dinyalakan mikrofonnya, terus bilang dulu. Lancar ya? Halo? Lancar, Bu. Oke. Untuk materi basis data yang kemarin dibuat, itu adalah mengenai model data ya, pemodelan basis data. Kenapa sih basis data itu harus dimodelkan? Karena kalau kamu ibaratnya bangun rumah, itu kalau nggak ada rancangannya kan juga nggak akan bisa lancar ya. Jadi database itu ibaratnya harus dimodelkan agar supaya pada saat implementasi di coding oleh programmer nanti tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Karena kalau misalkan modelnya salah, nanti programmernya juga bisa jadi salah, terus pada saat dibuat untuk digunakan di perangkat lunak tertentu, jadinya gagal. Ya kalau cuma berisi 2-3 tabel, tapi kalau berisi sampai ratusan tabel, itu akan menjadi pekerjaan yang sangat susah karena harus bongkar pasang. Itu intinya. Jadi pemodelan basis data itu ada 3 macam. Yang pertama ada model konseptual. Model konseptual ini kasarane sebenarnya adalah di mana kamu hanya menentukan entitas-entitasnya saja tanpa memikirkan atribut-atributnya. Jadi diambil dari kebutuhan fungsional dan informasi. Kemudian didasarkan pada kebutuhan saat ini, kemudian memenuhi kebutuhan bisnis tetapi tidak memenuhi implementasi. Artinya begini, ibaratnya model konseptual itu judul tabelnya saja. Kalau kamu lihat di contoh ini, di contoh model data konseptual, kan ada gambarnya toh. Ada member, book, author, sama publisher. Member, book, author, sama publisher. Ini konseptual, jadi mek judul tabel tok. Ini nanti kalau diimplementasikan dalam basis data, maka satu kotak ini akan menjadi satu tabel. Jadi akan ada tabel member, tabel buku atau book, tabel author, dan tabel publisher. Ini namanya model data konseptual. Jadi tidak dicantumkan kolom-kolomnya apa saja, tidak dicantumkan. Yang dicantumkan hanya nama dari entitasnya atau nama tabelnya. Masih ingat kan kalau tabel itu sama dengan entitas, kalau atribut itu sama dengan kolom, kalau record itu sama dengan baris. Nah ini hanya dicantumkan nama tabelnya saja dan koneksi atau hubungan antara atau relationship atau relasi antara entitas satu dengan entitas yang lain. Contoh, antara member dengan buku, anggota dengan buku, relasinya adalah meminjam atau borrow. Kemudian buku, relasinya dipinjam atau borrowed by. Ini bahasa Inggris ya, tapi ya nggak apa-apa. Nah, member, relasinya adalah meminjam dan dipinjam. Buku dipinjam oleh member borrow atau meminjam buku. Sedangkan relasi antara buku dengan author atau penulis, buku ditulis atau written by author menulis sebagai penulis, writer of book. Publisher dengan buku, relasinya adalah publisher melakukan publikasi buku, buku dipublikasikan oleh publisher. Ini adalah model data konseptual. Kalau kita lihat bagaimana bisa sampai ke sini, ini adalah ada skenario kasus. Ada fakultas yang minta tolong ke orang yang bernama Matt ini. Saya ingin Anda membuat database pustaka yang disederhanakan untuk menyimpan detail buku di departemen kami. Jadi fakultas ini tuh pengen punya basis data yang sederhana untuk menyimpan detail buku di departemennya. Kemudian Matt ini dia membuatkan basis datanya. Tapi sebelum dia membuat basis data kan harus melakukan pemodelan dulu. Nah, bagaimana pemodelannya? Yang pertama adalah pemodelan konseptual. Ditentukan
kalau saya pengen punya data buku, tabel apa saja yang saya perlukan, itu harus diidentifikasi satu demi satu. Kalau perpustakaan ya tadi ya, perpustakaan itu kan pasti ada membernya, ya kan? Member, kemudian ada bukunya sendiri, kemudian buku itu ada penulisnya, kemudian buku juga ada penerbitnya. Nah, minimal kan ada 4 tabel ini, ditentukan 4 tabel ini. Misalnya kalau kalau misalnya saya pengen punya database nilai siswa misalnya, nilai siswa, berarti saya harus punya tabel nilai, kemudian tabel siswa. Ada satu software yang biasa digunakan untuk menggambar model data ya. Model data namanya Visual Paradigm, ini gratis. Silakan kalau kalian mau download. Insya Allah nanti minggu depan hari Selasa di pelajaran basis Selasa Rabu ya, yang kelas 12 hari Rabu. Di pelajaran basis data akan saya cantumkan cara instalasinya Visual Paradigm. Ini contoh berikutnya. Bagaimana kalau saya ingin punya database yang digunakan untuk mengelola nilai siswa. Berarti saya model data konseptualnya ada minimal ada 3. Yang pertama adalah siswa, kemudian nilainya, kemudian mata pelajarannya. Mapel. Nah, ini adalah model data konseptual. Model data konseptual. Nah, bagaimana relasinya? Relasinya bisa one to one to many, many to many. Nanti ini untuk relasi-relasi ini akan saya jelaskan di kemudian hari ya. Siswa dengan mapel, kemudian siswa dengan nilai itu many to many. Tidak usah dirisaukan dulu many to many itu artinya apa, nanti akan dijelaskan di kemudian hari. Yang penting ada garisnya dulu. Kemudian mapel dengan nilai. Nah ini relasinya bisa, siapa ini yang minta login? Oke. Relasinya bisa berupa siswa mengikuti mata pelajaran, kemudian siswa mendapat nilai, kemudian mata pelajaran memberi nilai. Misalkan fisika ngasih nilai berapa, matematika ngasih nilai berapa. Bisa semacam ini. Ini adalah model data konseptual. Itu model data konseptual. Sedangkan model data berikutnya adalah model data logikal atau logis. Nah, model data logikal itu sama seperti model data konseptual, hanya saja dia sudah ditambah dengan atribut-atributnya dan tabel-tabel tambahan yang terjadi akibat adanya relasi antara entitas itu. Misalnya di sini member itu ada kolom ditambah dengan atribut atau kolom ID, first name, last name, street address, city, state, dan zip. Sedangkan publisher itu ditambahi dengan ID sama name. Author ditambahi dengan ID sama name dan seterusnya. Kemudian ada tabel baru yang terjadi akibat relasi buku dan member. Ini nanti ketika kalian belajar relasi many to many, dia akan ada semacam seperti ini. Insya Allah di lesson berikutnya. Kemudian relasi antara buku dengan author akan menjadi tabel baru. Kalau kelas 12, kalau masih ingat ada relasi many to many. Ketika relasi many to many, maka akan menambahkan secara otomatis satu tabel baru. Seperti ini. Kenapa akan ada satu tabel baru? Karena misalnya buku dengan author. Satu buku itu ditulis oleh satu author. Bisa jadi satu penulis itu menulis berbagai macam buku. Bisa juga satu buku ditulis oleh banyak author. Jadi many to many. Sehingga harus ada tabel baru, tabel tambahan di sini.
Nah, ini tidak usah dirisaukan. Yang jelas apa perbedaan antara model data konseptual dengan model data logis? Kalau model data konseptual, dia cuman entitasnya saja, entitas dan kaitannya saja, tanpa adanya atribut di sini. Sedangkan yang model data logis sudah diberi atribut. Contoh ke tabel kita ini tadi. Tabel siswa ini kalau masih judul saja, ini masih model data konseptual. Nah, mau dibuat sebagai model data logis, artinya saya harus menambahkan atribut. Nah, atau kolom baru. Kalau siswa kan biasanya ada NIS, kemudian ada nama, misalnya. Kemudian nilai ada nomor, ada nilai tugas, kemudian ada nilai TS, nilai UAS, nilai rapot, misalnya. Kemudian mata pelajaran, misalnya ada kode mapel, kemudian ada nama mapel. Nah, ini adalah model data logical. Ya, jadi model data logis atau logical. Sudah ditambah kolom-kolomnya. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah ditambah kolom-kolomnya seperti ini, dia sudah menjadi model data logical atau logis. Kemudian model data yang ketiga, setelah menjadi model data logis, dia dikembangkan lagi ke model data fisik. Kalau model data fisik, maka dia akan lebih detail lagi. Dilakukan dengan cara menerjemahkan entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom, kemudian relasi menjadi foreign key. Nah, untuk foreign key, entitas, dan atribut ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada lesson berikutnya. Jadi bedanya apa kalau di model data logis itu di sini masih hanya nama kolomnya saja, nama kolom. Tapi kalau di dalam model data fisik, dia sudah detail sekali. Nama kolomnya apa, book ID, author ID, tipe datanya varchar, number, kemudian title, varchar, publisher apa, kemudian kalau misalkan ada primary key sama ada foreign key, dia dicantumkan juga di situ. Itu bedanya antara model data konseptual, logical, dan fisikal. Itu aja sih intinya lesson basis data yang kemarin. Jadi saya ulangi, kalau model data konseptual itu dia hanya mendokumentasikan atau menggambarkan entitas saja yang penting ya, dan bagaimana entitas tersebut saling berkaitan. Misalnya database perpustakaan, yang penting adalah tabel member, tabel buku, tabel penulis atau author, kemudian tabel penerbit. Lalu kaitannya antara member dan buku itu apa? Kaitannya antara author dan buku itu apa? Kaitannya antara penerbit dan buku itu apa? Dia dikasih koneksi seperti ini atau relasi seperti ini. Nah, kemudian dari konseptual dirubah ke model data berikutnya, yaitu model data logical. Kalau model data logical akan ada tabel tambahan sesuai dengan jenis relasinya. Kalau relasinya many to many, seperti antara buku dan member, banyak ke banyak buku dipinjam oleh banyak siswa. Satu siswa bisa meminjam banyak buku, satu judul buku bisa dipinjam oleh beberapa siswa, maka dia akan membuat satu tabel baru atau satu entitas baru. Sama seperti buku dan penulis, satu buku bisa ditulis oleh banyak penulis, satu penulis bisa menulis banyak buku, sehingga ketika dibuat model data logisnya akan menjadi satu tabel tambahan. Buku dan publisher karena dia tidak relasinya tidak many to many, tidak ada entitas tambahan di sini. Ini adalah model data logis, sehingga intinya ada judul entitas, kemudian ada daftar kolomnya apa saja. Itu model data logis. Kemudian kalau model data fisik ini adalah sudah lebih detail lagi. Setiap kolom atau atribut sudah diberi tipe datanya apa saja. Kemudian ada primary key-nya apa, foreign key-nya apa.
semuanya gitu. Itu antara model data konseptual, logikal, dan fisikal. Ada yang ditanyakan sebelum saya bahas sedikit tentang relasi? Silakan yang bertanya. Sudah jelas? Oke, yang baru join sudah jelas? Oke, nah sekarang sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang kenapa sih kok ada relasi many to many, many to one, one to one. Ini adalah untuk lesson kita berikutnya ya. Kalau lesson kita yang kemarin, yang lesson 8, ini hanya sekedar seperti itu saja sebenarnya, kelihatannya ada 27 slide. Tapi intinya dia hanya menjelaskan apa sih itu data fisikal, apa sih data konseptual, bagaimana menentukannya, ini teorinya saja. Baik, sekarang saya jelaskan sedikit tentang relasi data. Relasi antar entitas. Yang pertama adalah relasi one to many. One to one dulu aja. Atau 1 ke 1. Simbolnya adalah seperti ini. Simbolnya one to one itu ini, seperti ini. Ini saya hapus ya. Saya hapus dulu nanti biar kelihatan simbolnya. Simbolnya relasi one to one itu seperti ini. Nah, seperti ini. Garisnya putus-putus, strip-strip. Bisa putus-putus, bisa nggak putus-putus, itu nanti lebih lanjut di lesson berikutnya. Tapi apa sih itu relasi one to one? Relasi one to one itu adalah ketika satu record atau satu baris data berkaitan dengan hanya satu record pada tabel lainnya. Pada satu tabel lainnya. Jadi ketika satu baris data itu berkaitan hanya dengan satu tabel lainnya. Contoh, kalau kamu ikut tes, kamu ikut UAS itu kan hanya bisa satu kali tuh ya. Iya. Nggak bisa kamu ngikut berulang-ulang. Maka itu adalah relasi satu-satu. Contoh dari siswa dengan UAS. Satu siswa hanya bisa mendaftar satu kali untuk mengikuti UAS. Itu adalah relasi one to one. Satu siswa hanya bisa mendaftar satu kali untuk mengikuti UAS. Itu relasi one to one. Contoh lagi, penduduk dengan KTP. Satu penduduk hanya bisa mendapatkan satu nomor KTP, kan nggak bisa lebih lagi ya. Satu penduduk hanya dapat memiliki satu KTP. Itu contoh relasi one to one. Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya gimana, Le? Gambarnya ini nggak muncul di layarmu. Yang lain muncul nggak? Oke. Oke.
Ini contoh relasi one to one. Contoh relasi one to one. Nah, kalau misalkan digambar siswa dengan UAS misalnya. Ini saya hapus. Nah, ada tabel siswa. Ini sudah nama. Kemudian ada tabel peserta UAS. Nah, di sini ada nomor peserta, kemudian ada NIS. Nah, wes, begitu siswa daftar tuh kok nggak bisa dihapus ini. Begitu siswa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti UAS, dia akan masuk ke sini datanya. Misalkan ini NIS 1 2 3 4, kemudian dari keempat siswa tersebut salah 2 masuk ke peserta UAS, maka datanya akan masuk ke sini sebagian. Tanggal UAS begitu aja lah, diisi tanggal. Nah, relasinya karena satu siswa hanya boleh mengikuti 1 kali UAS misalnya, maka relasinya adalah one to one. Nah, siswa menjadi peserta UAS. Satu siswa hanya bisa mendaftarkan 1 kali, nggak boleh daftar lagi. Misalnya ini kasus-kasus seperti ini terjadi pada diklat ya. Kalau kamu ikut diklat, kalau yang kelas 12 ikut diklat SMK coding gitu misalnya. Biasanya setelah diklat dia ada ujian. Nah, satu siswa hanya boleh menjadi peserta UAS banyak 1 kali, nggak bisa mendaftar lagi. Ini adalah relasi one to one. Kemudian garis yang putus-putus ini menandakan bahwa dia opsional. Opsional itu artinya boleh daftar, boleh enggak. Kalau misalkan dia wajib, siswanya wajib mendaftar menjadi peserta UAS, maka garis putus-putus ini harus diganti dengan garis yang tidak putus-putus, garis lurus. Jadi bisa mandatori, bisa opsional. Ini tapi kok nggak bisa diganti ya. Coba kita lihat apakah bisa dibuat mandatori. Bisa. Sebenarnya ini kalau mandatori wajib dia harus garis lurus, bukan putus-putus. Kalau putus-putus dia opsional, artinya siswa boleh mendaftar, boleh tidak. Itu garisnya putus-putus. Kalau siswa harus mendaftar, maka dia garisnya lurus. Jadi siswa peserta UAS. Kalau misalkan diimplementasikan dalam tabel, jadinya seperti ini. Contoh yang pertama, ada tabel siswa, ada NIS, kemudian ada nama, kemudian tabel peserta UAS, tadi ada nomor peserta, ada NIS, ada tanggal UAS kan. Nah, kalau dibuat tabel jadinya seperti ini. Nah, ini misalkan NIS 111, 112, 113, 114. Ada 4 siswa, namanya Santi, Sinta, Dian, Doni. Nah, Santi dan Sinta itu mendaftar. Dapat nomor 001, 002, 003 misalnya. Ini Sinta, ini Santi, ini Doni. Kemudian tanggalnya 2 April. Yang ini tanggalnya 3 April. 4 April misalnya. Ada 2 tabel siswa dan tabel peserta UAS. Dengan relasi one to one atau hanya 1. Santi sudah mendaftar, dia dapat nomor 2, ini Santi.
Santi mendaftar, dia dapat nomor peserta 2, tanggal UASnya 3 April. Santi nggak boleh daftar lagi, nggak boleh daftar lagi. Itu namanya relasi one to one atau 1 ke 1. Kemudian ada juga relasi, saya tulis di sini ya, setiap siswa hanya boleh mendaftar 1 kali. Kemudian ada relasi yang namanya one to many atau 1 ke banyak. Bisa juga disebut many to one, tergantung dari arah mana. Banyak ke 1. Ini adalah ketika satu record berkaitan dengan banyak record pada tabel lain. Tuh. Contoh. Contohnya yang paling gampang one to many itu adalah ini, antara buku dan penerbit. Buku itu diterbitkan oleh satu penerbit saja. Tidak mungkin satu buku diterbitkan oleh beberapa penerbit. Tapi satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Book and publisher. Jadi buku itu diterbitkan oleh satu penerbit. Tapi satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Itu contoh one to many. Buku dan penerbit. Satu buku diterbitkan oleh satu penerbit, sedangkan satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Matikan dong itunya, mikrofonnya, Rifka. Itu buku dan penerbit, contoh. Nah, kalau digambar model data konseptualnya, buku dan penerbit, karena relasinya one to many, nanti ini saya upload di YouTube lah, Vicon kita hari ini. Buku, penerbit. Nah, karena dia relasinya one to many, satu buku diterbitkan satu penerbit, tapi satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, maka relasinya one to many. Simbolnya seperti ini. Menerbitkan atau diterbitkan. Menerbitkan atau diterbitkan tergantung bacanya dari arah mana. Kalau baca dari arah sini, berarti buku diterbitkan. Kalau bacanya dari arah sini, berarti penerbit menerbitkan. One to many, jadi simbolnya adalah bulat sama strip tinggi. Jadi itu untuk memodelkan data. Menerbitkan. Kemudian ada relasi many to many. Many to many atau many ke banyak. Oh, ini contohnya belum ya. Contoh tabel buku sama tabel penerbit misalnya. Di tabel buku ada kode buku misalnya sama ada judul. Kemudian ada kode penerbit. Nah, tabel penerbit ada kode penerbit. Kemudian ada nama penerbit. Gini. Kode buku AA misalnya judulnya I Love You. Penerbitnya adalah penerbit A01. Kemudian kode buku AB judulnya I Hate You.
Penerbitnya sama A02, boleh karena relasinya one to many. Beda dengan tabel siswa dan tabel UAS tadi. Ketika sudah ada di tabel siswa satu-satu, di tabel UAS juga harusnya ada satu-satu karena siswanya nggak boleh daftar lebih dari satu kali. Nah, ada buku lagi AC, judulnya I Miss You misalnya. Kode penerbitnya, ini penerbitnya sama, A01. Nah, ini penerbitnya A02. Gitu ya. Jadi penerbit A01 itu menerbitkan 2 jenis buku, sedangkan penerbit A02 menerbitkan 1. Kode penerbit A01 sama kode penerbit A02. Nama penerbitnya misalkan Bucin Publishing misalnya. Kemudian A02 Simping Publishing misalnya. Nah, ini contoh relasi many to many. Jadi kalau digambar model data konseptual, logikal, dan fisikalnya, dia seperti ini. Simbolnya. Buku, penerbit, simbolnya bulat dan strip. Itu relasi one to many. Sedangkan untuk relasi many to many itu banyak ke banyak. Ini yang terakhir nih. Relasi many to many atau banyak ke banyak. Itu adalah ketika banyak record berkaitan dengan banyak record pada tabel lain. Contoh guru dan mata pelajaran. Nah, banyak guru mengajar banyak mapel. Contoh guru matematika kan lebih dari satu. Guru matematika ada Pak Parno, ada Bu Rosi, Bu Renis, dan seterusnya. Padahal mata pelajarannya sama-sama matematika. Terus ada juga satu guru yang mengajar banyak mata pelajaran. Contoh Bu Dewi ngajar 3 mata pelajaran. Itu contoh relasi many to many. Kalau didetailkan lagi seperti ini. Satu guru bisa mengajar banyak mapel. Kemudian satu guru bisa mengajar banyak mapel. Kemudian satu mapel bisa diajar banyak guru. Satu guru bisa mengajar banyak mapel, satu mapel bisa diajar banyak guru. Itu adalah relasi many to many, banyak ke banyak. Jadi satu mapel itu tidak hanya diajar satu guru saja. Kemudian satu guru juga tidak mengajar satu mapel saja, itu banyak ke banyak. Nah, kenapa kok kalau many to many itu harus dapat tabel baru lagi? Contoh di contoh kita tadi yang di sini. Antara member dan book, ini kan relasinya many to many ya, many to many. Ketika sudah jadi model data logis, maka dia akan muncul satu entitas baru namanya book transaction. Karena misalnya guru, tabel guru. Ada tabel guru. Ada NIP, nama, kemudian ada tabel mapel, kode mapel, kemudian nama mapel. Nah, dari kedua tabel ini belum kelihatan guru itu ngajar apa saja. Jadi misalnya saya di sini NIP 101 Bu Dewi, NIP 102 Bu Dina, NIP 103 Bu Dian. Mapelnya mapel 11 PBO, mapel 12 basis data, mapel 13 PPL, mapel 14 PWDPB. Nah, sekarang bagaimana sih menentukan, misalnya Bu Dewi ngajarnya PBO sama BEDAT kan. Terus nanti bagaimana tabel ini agar supaya bisa menghasilkan informasi berupa Bu Dewi itu ngajar apa saja, Bu Dian ngajar apa saja, Bu Dina ngajar apa saja.
Nggak bisa kalau misalkan di sini saya tambahi satu kolom misalnya kode mapel. Tambahi aja satu kolom Bu, kode mapel misalnya. Bu Dewi ngajarnya PBO berarti 11 sama basis data berarti 12. Nah, ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh karena mengakibatkan duplikasi data. Jadi satu sel data ini tidak boleh berisi 2 data. Hanya boleh berisi 1 data. Sehingga harus ada tabel tambahan. Misalkan tabel mengajar. Dengan mengambil primary key dari kedua tabel. Tabel mengajar. NIP sama kode mapel. Nah, misalkan NIP 101, Bu Dewi ngajarnya PBO. Kemudian Bu Dewi lagi ngajarnya basis data. Kemudian NIP 102, Bu Dina ngajarnya PPL misalnya. Kemudian NIP 103, Bu Dian itu ngajarnya PWDPB. Kemudian Bu Dina lagi, Bu Dina ngajar PBO juga, Bu Dina ternyata. Terus Bu Dian ngajar basis data misalnya. Nah, masih ada yang join ya. Ica. Sehingga dari tabel baru ini didapatkan informasi guru dengan NIP 101 itu ngajarnya mapel apa saja. Ini. Ngajarnya basis data dan PBO. Guru dengan NIP 102 itu ngajarnya apa saja. Guru dengan NIP 103 ngajarnya apa saja. Sehingga ketika relasi many to many, dia akan membutuhkan satu tabel baru untuk mengakomodasi informasi itu tadi. Nah, kan kalau masih ingat kalian di lesson yang pertama dulu, namanya basis data itu kan tujuannya untuk menghasilkan informasi kan. Kalau misalkan dengan tabel seperti ini saja kan tidak ada informasi yang dihasilkan. Karena maunya informasinya adalah guru ini ngajar mapel apa saja. Kalau digambar model data konseptual dan logikalnya, guru, kemudian mapel, kemudian relasinya many to many. Secara otomatis dia akan membuat tabel baru. Nah, tabel baru tadi. Tabel mengajar. Gitu ya. Jadi ini kalau kamu kasih kolom NIP, nama, kemudian kode mapel, nama mapel. Nah, yang tengah ini, yang tengah tabel mengajar ini isinya adalah NIP sama kode mapel. Ini model data. Kalau yang sudah ada atributnya atau sudah ada kolomnya ini adalah model data logikal. Kalau sudah ada tipe datanya, integer 10 dan seterusnya, sudah ada primary key-nya dan seterusnya, itu namanya model data fisikal. Jadi dalam menggambar data itu harus memperhatikan relasinya, apakah many to many, many to one, atau many to one. Banyak ke banyak seperti ini, kemudian satu ke satu, atau satu ke banyak. Kalau kita kembalikan ke contoh kita itu tadi, model data konseptual, antara member dan book ini many to many, antara book dan author itu many to many juga, sedangkan book dan publisher itu many to one. Konseptual hanya ditulis nama tabelnya atau nama entitasnya, kemudian ketika dirubah menjadi model data logikal atau logis, ditulis juga atributnya dan tabel-tabel barunya muncul di sini. Kalau di sini ini many to many, tapi belum ada tabel barunya kan, belum ada tabel antara yang ini tadi, seperti yang ini tadi belum ada, karena masih dalam model data konseptual. Sedangkan kalau sudah masuk ke model data logikal, maka hasil dari relasi many to many itu nanti akan menjadikan tabel baru di sini atau entitas baru. Sama juga seperti buku dan author, karena relasinya many to many sehingga menjadikan tabel tambahan di sini.
Sedangkan untuk yang buku dan publisher, book and publisher, karena relasinya many to one, dia tidak ada tabel barunya. Tidak ada tabel barunya. Sama seperti contoh kita tadi. Yang ini. Ini ya many to one. Kenapa nggak ada tabel baru? Karena dari sini saja sudah cukup. Kalau saya pengen tahu kode AA itu diterbitkan oleh siapa, saya tinggal menambahkan kode penerbit di belakangnya. Ya kan? Tidak perlu saya membuat tabel baru. Tapi kalau misalkan banyak ke banyak, saya perlu membuat tabel baru karena kalau saya hanya sekedar menambahkan satu kolom di belakangnya ini, satu kolom misalkan seperti tadi, kolom kode mapel, bagaimana jika Bu Dewi ngajarnya lebih dari satu mapel? Maka akan terisi begini. Bu Dina begini isinya. Nggak boleh. Seperti ini tidak boleh. Sehingga mau nggak mau pilihannya adalah membuat tabel baru untuk menampung informasi berupa guru dengan NIP sekian mengajar mapel apa saja. Itu ketika relasinya many to many. Simbolnya bisa seperti ini. Seperti ini boleh. Atau seperti ini. Mana yang benar? Sama benarnya. Bebas. Kalau ini many to many, kalau yang di Oracle tuh dia simbolnya seperti ini. Kalau yang di Visual Paradigm, simbolnya many to many. Seperti ini. Kalau many to one seperti ini, one to one seperti ini. Mirip kok. Diamati saja. Oke, silakan tanya. Yang bertanya langsung aja dinyalakan mikrofonnya. Kita batasi, jangan lama-lama ya Eman kuotanya. Yang mau tanya silakan. Sambil menunggu yang bertanya, saya simpulkan dulu kesimpulannya. Pemodelan data itu penting. Kenapa penting ya? Jelas penting karena kalau nggak dimodelkan nanti bangun pada saat pembuatan database-nya susah. Nah, bedanya apa? Model data konseptual itu hanya dituliskan, hanya digambarkan entitasnya atau tabelnya apa saja, tanpa menyebutkan kolomnya apa saja, tanpa menyebutkan atributnya. Member, book, author, publisher, tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya ini kan dia fakultas ini pengen membuat database perpustakaan, ya kan? Karena perpustakaan kan entitas-entitasnya atau apa yang terlibat di perpustakaan itu kan pasti member, book, sama author, sama publisher. Sedangkan model data logis itu sudah ditambahkan dengan atribut-atributnya. Atribut-atributnya apa saja. Untuk model data fisik itu sudah sampai ke primary key-nya apa saja. Tipe datanya apa saja, misalnya judul varchar, ID varchar, publisher-nya number. Itu lebih detail lagi. Kalian bisa melihat melihat materinya semuanya di Oracle Academy ya. Di sini di DFO 22, model data konseptual dan fisikal. Ada semua. Nanti kita juga akan mengerjakan kuisnya yang di DFO 2. Insya Allah nanti semoga semester depan kalian semua sudah bisa dapat sertifikatnya Oracle Academy. Oke, yang bertanya silakan. Kalau nggak ada, saya matikan, saya akhiri Vicon kita. Boleh bertanya. Yang masih punya unek-unek tentang materi atau materi-materi sebelumnya, silakan juga. Aduh, ini dia kok baru ikut, padahal udah mau selesai. Oke, nggak ada yang tanya. Stefanus, ada yang mau disampaikan? Edza, Andika. Oke, tanya Andika, silakan.
Mm-mm. Yang dimaksudkan cara masuk ke Oracle Academy gitu tah? Yang ditanyakan. Ada ulangan harian itu ya maksudnya ya? Mm. Ya, oke. Saya ulangi sedikit tentang cara masuk ke Oracle Academy ya. Bentar. Saya contohkan pakai akunnya siapa ya? Bentar, masih loading. Itu kalau kamu sudah selesai semua, sudah selesai mengerjakan semua tugas kalau yang kelas 12 tugasnya Budina ya. Kalau yang kelas 11 tugasnya mata pelajaran saya. Kalau sudah selesai semua, kalian bisa mendapatkan akun Oracle Academy. Saya contohkan akunnya Siti aja deh. Pakai akunnya Siti. Nah, bukanya di academy.oracle.com ya, academy.oracle.com. Kemudian di sini ada sign in. Oh, ini maintenance ya. Bentar dah. Bisa nggak dia? Semoga bisa. Oke. Kemudian setelah masuk di academy.oracle.com ini ya. Ini kamu pilih sign in ke Student Hub. Sign in to Student Hub. Bagi yang sudah punya akun, langsung sign in dengan akun yang dikasih. Bentar, sambil loading, sambil nunggu loading. Oke. Langsung dimasukkan username dan passwordnya. Kok not responding sih? Saya close dulu aja ini BE. Tambah berat. Bu Dewi aja pakai RAM laptopnya RAM 8 GB aja sih, kadang sih suka berat. Passwordnya kita coba sign in. Ke Student Hub ya, kalau ke Member Hub nggak bisa. Oh, nggak bisa. Baik, kita pakai akunnya Bu Dewi saja. Tapi kamu pilihnya Student Hub ya. Kalau Bu Dewi kan, kalau guru pilihnya Member Hub. Member Hub. Kalau kalian Student Hub. Kemudian login pakai akun yang sudah dikasih. Ada maintenance kayaknya. Andika sudah sempat ngerjakan belum? Oke. Nah, begitu kamu masuk, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini akan ada saluran saya atau my channel. Kamu ganti bahasa Indonesia. Caranya ganti bahasa Indonesia adalah dengan pojok kanan atas. Pojok kanan atas ini ada setting untuk bahasa, preferensi terus bahasa. Habis login, begitu kamu login biasanya langsung diminta ganti password dulu pertama-tama. Kalau nggak salah kemarin sudah saya bikinkan tutorialnya di YouTube kok. Habis login dari username sama password yang saya kasih itu, begitu kamu login, otomatis dia akan minta ganti password. Langsung kamu ganti password dengan password Instagrammu atau password Facebook, pokoknya sih gampang diingat, jangan sampai lupa. Dipilih bahasa Indonesia. Karena ada kurikulum yang berbahasa Indonesia yang tidak akan muncul jika kamu tidak memilih bahasa Indonesia ya. Kemudian akan ada saluran saya seperti ini. Isinya ada Oracle Academy SMKN Negeri 12 Malang. Seperti ini. Oracle Academy SMK Negeri 12 Malang. Itu kamu buka saja.
Kemudian untuk basis data yang dicari adalah DFO atau Database Foundation. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, terserah. Saya bebaskan kalian. Nah, kamu cari DFO. Nah, ini Database Foundation siswa bahasa Indonesia. Kamu buka, dibuka saja. Lalu di situ ada beberapa section, bagian 0, ada bagian 0, bagian 1, bagian 2, bagian 3, kemudian ada UTS, kemudian ada bagian 4, bagian 5, bagian 6. Setelah bagian 6 akan ada UAS. Jadi nanti UTS sama UAS akan menggunakan Oracle Academy. Kalau nanti kamu sudah lulus sampai UAS-nya lulus, nanti kamu akan langsung mendapatkan sertifikat dari Oracle Academy. Intinya begitu. Jadi kamu harus ngerjakan untuk minggu ini, kemarin itu harus ngerjakan kuis ini, DFO bagian 1 kuis. Jadi kamu harus mulai dari DFO 00, DFO 00 ini semuanya, 1, 2, kemudian di bagian 1, DFO 11, DFO 12, DFO 13, DFO 14, kemudian kerjakan kuis sampai sini. Caranya bagaimana Bu ya? Diklik aja ini. Diklik aja. Misalnya nih, saya sampai sini. Types of database models. Nah, kemudian di sini ada mainkan ini atau play kalau yang bahasa Inggris. Mainkan. Ketika dipilih mainkan, nanti materinya akan muncul. Masih loading. Nah, akan muncul materinya. Materinya ini sama seperti materi yang kemarin diberikan Bu Dewi di e-learning. Jadi apa yang saya taruh di e-learning itu sama dengan yang ada di Oracle Academy, hanya saja saya tambahi sedikit-sedikit ya. Saya tambahi sedikit-sedikit untuk yang pengantar-pengantarnya. Nah, nanti untuk yang DFO 2, DFO 3, 4 sampai DFO 6 mungkin nanti akan saya tambahi dari literatur-literatur yang lain. Jadi bukan berarti kamu 100% ada di Oracle Academy, tidak. E-learningnya masih tetap dipakai untuk materi-materi tambahan yang di Oracle Academy tidak ada. Gitu ya. Kalau sudah selesai sampai bawah, ini di close. Di close, nanti setelah di close dia akan jadi tercentang hijau seperti ini. Nah, kamu tinggal melanjutkan ke kan DFO 13. Berarti kamu tinggal melanjutkan dikembali ke DFO 14 dan seterusnya. Nah, yang harus kamu kerjakan adalah kuis. Tapi kuis ini nggak bisa dibuka kalau kamu belum mengerjakan sampai DFO 14. Bukan ngerjakan sih, mempelajari. Nah, ini ya, mainkan. Nanti akan muncul soal-soalnya. Gitu ya. DFO 11 sampai DFO 14 itu sama seperti materinya, sama seperti lesson 1 sampai lesson 5. Jadi ini materinya. Lesson 1 sampai lesson 5, lesson 1 sampai lesson 6 itu diambil dari DFO 11 sampai DFO 14. Sedangkan yang relational database sama konseptual physical data models ini adalah DFO 21 dan DFO 22. Ininya. Ini. Padanannya atau setaranya. Nah, nanti di sini ada kuis yang harus kamu kerjakan. Maksimal mengerjakan 10 kali untuk kuis dan nilainya minimal 75. Kalian harus ngerjakan terus sampai dapat nilai 75. Kalau belum dapat nilai 75, belum dianggap lulus. Sedangkan untuk UTS dan UAS itu maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Nanti UTS-nya akan dikerjakan pada saat UTS ya. Nah ini, ujian tengah semester ini, Database Foundation ujian tengah semester. Maksimal 3 kali dan nilainya juga sama 75. UAS juga begitu. Maksimal dikerjakan 3 kali
nilainya minimal 75. Nah, kalau kalian sampai lebih dari 3 kali itu tidak mendapatkan nilai 75, maka kalian tidak akan mendapatkan sertifikat Oracle tersebut. Jadi yang berhak mendapatkan sertifikat dari Oracle Academy hanya yang bisa menyelesaikan seluruh kuis pada setiap bagian 1 kuis, di bagian 2 juga ada kuis, di setiap akhirnya ini ada kuis, dan seterusnya, dan menyelesaikan UTS dan UAS. Gitu ya. Gitu ya Andika, sudah jelas? Oke, jadi kenapa kok saya persyaratkan kalian harus menyelesaikan tugas-tugas dulu? Karena saya takut kalian nggak bisa mengerjakan. Kan kalau membaca langsung di Oracle Academy itu kan isinya poin-poin kan ya, poin-poin materi aja. Sedangkan yang di e-learning itu sama Bu Dewi sudah sedikit banyak ditambahi penjelasan-penjelasan singkat, sehingga seharapannya bisa memudahkan kalian untuk belajar dulu. Nah, kalian harus menyelesaikan dulu seluruhnya yang ada di basis data dan di PBO, terutama agar supaya pada saat kalian mengerjakan kuis dan UTS dan UAS itu sudah lebih paham. Saya takutnya nanti kalian wis nggarap yang 10 gak iso-iso, kuisnya malah gak sido oleh sertifikat, kan rugi kan, kasihan. Jadi untuk masuk ke Oracle Academy kalian harus mempelajari dulu di sini. Lek kon nggarap nek kene kan gak tak oprak-oprak kan, kon ngumpulno saiki ya gak popo kan, tapi kan semakin kamu mengulur-ulur waktu kan kamu semakin nunggak di Oracle Academy-nya ini. Nah, kenapa kok dipilih Oracle Academy? Karena Kementerian Pendidikan itu bekerja samanya dengan Oracle Academy. Jadi rekayasa perangkat lunak itu kerjasamanya dengan Oracle Academy. Oracle Academy itu yang membuat Java, yang membuat MySQL, yang membuat Oracle itu semuanya, yang membuat MySQL Server, membuat NetBeans dan seterusnya itu adalah Oracle Academy. Gitu ya. Jadi tugas-tugasnya semuanya diselesaikan dulu, baru setelah itu nanti saya kasih username sama passwordnya untuk masuk ke Oracle Academy. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan Stefanus. Itu untuk belajar atau mengerjakan bagian-bagian yang ada di Oracle itu sesuai jadwal yang ada di e-learning, atau ketika mau belajar boleh membuka? Boleh membuka kapan saja Stefanus ya, tidak harus kon kate mbok garap saiki kabeh ya gak apa-apa sih sakjane. Tapi maksud saya tuh gini, saya ini kan di e-learning itu kan sebenarnya materinya lesson 8 itu kan sebenarnya sama seperti DFO 22. DFO 22 ini model konseptual dan fisik. Di e-learning itu sudah lebih dulu dijelaskan, diberikan materinya. Harapannya kamu belajar duluan di sini, kan iso mbok bolan baleni to lek kene kan iso mbok bolan baleni sakarepmu dhewe, iso kamu ngaksesnya kapan saja. Meskipun di sini juga iso mbok bolan baleni enggak masalah. Tapi kan kuis UTS dan UAS ini kan ada maksimalnya. Maksimal mengaksesnya berapa kali itu ada. Kuis insya Allah 10 kali, kemudian UTS sama UAS insya Allah 3 kali. Harapannya sebenarnya kamu belajar dulu lewat sini, belajar dulu lewat e-learning. Atau tanya Bu Dewi, kan saya Bu Dewi oke aja kalau kalian mau ke rumahnya Bu Dewi buat belajar nggak apa-apa. Kalau mau Vicon lagi tiap hari boleh, pokoknya Bu Dewi pas longgar. Kalau mau video call, misalkan nggak sempat ikut Vicon Bu, saya video call aja boleh. Pokoknya bilang ke Bu Dewi, Bu saya kesulitan di materi ini, kita belajar bareng. Setelah kamu belajar bareng lewat e-learning atau belajar bareng Bu Dewi, baru kamu masuk ke sini. Kan materinya sama toh, kamu buka satu-satu, review saja, belajar singkat, lalu kamu kerjakan kuis sehingga harapannya kamu kuisnya lebih mudah mengerjakan, nggak usah bolan baleni. Harapannya sih gitu. Tapi sebenarnya tidak ada timeline khusus ya. Ini expirednya adalah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun akun kalian semuanya akan expired dan nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalian harus menyelesaikan semua ini maksimal 1 tahun. Nah, yang kelas 12 waktunya tinggal berapa ini? Sekarang sudah bulan Agustus, Februari kamu udah ujian. Jadi dari DFO 1 sampai DFO 6
sampai ke UAS itu kamu hanya punya waktu sekian bulan saja. Kalau yang kelas 11 masih bisa, agak longgar. Belum yang lain, yang apa JFO, kan ada DFO, ada JFO, ada JF ya. JF, Java Fundamental, DFO sama JFO. Itu yang dipersyaratkan di SMK 12. Jadi SMK 12 itu punya fakta integritas dengan Oracle Academy untuk tiga kursus. Yang pertama adalah JFO, Java Foundation, kemudian JF, Java Fundamental, kemudian DFO atau Database Foundation. Bu, kalau mau ikut yang lain, misalkan ikut yang ADFO atau ikut yang database design, boleh. Kamu kerjakan semua 14 materi ini, kamu kerjakan semua, dapat 14 sertifikat juga. Gitu ya. Nanti sertifikatnya langsung dari Oracle Academy. Jadi bebas ya, Stefanus. Kalau misalkan sudah selesai kuis bagian 1, besok kamu punya waktu longgar, kepengen belajar DFO 2 dan ngerjakan kuis 2, boleh. Bebas. Oke, nanti Bu Dewi untuk kepentingan penilaian internal di sekolah nanti akan saya kasih soal-soal juga sih di e-learning sedikit, nggak banyak kok. Kan biasanya Bu Dewi di setiap lesson ini kan ada soalnya. Itu yang saya ambil untuk penilaian harian, sama tugas-tugas ini setiap beberapa minggu sekali. Iki dari Juli sampai Agustus kan ono 2 tugas tuh. Tapi sing ngumpulno kelas 12 iki mosok tugas 2 sing submit mek arek piro. Kok iso? Jangan gitu ya. Jangan sampai numpuk. Nah, di Oracle Academy yo sing yang kelas 11. Yang kelas 11 34 dari 67 sing ngumpulno. Sing kelas 12 mek 2 ta 3. Pokoknya kalian untuk bisa mendapatkan sertifikat Oracle Academy harus menyelesaikan sampai ke UAS. Ada lagi yang bertanya? Kelas 11 kok diam aja? Aman ya kelas 11 ya? Oke, baik anak-anak sudah 1 jam lebih. Insya Allah kita besok ada agenda lagi untuk belajar yang PBO. PBO ini agak longgar sedikit karena materinya susah. Jadi nanti minggu depan mulai kita getkan lagi. Besok yang mau join PBO boleh silakan. Terima kasih. Semoga sehat semua. Semoga belajarnya tambah rajin. Semoga tambah pinter. Saya akhiri video conference kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.